selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam pendampingan kami kita. Apa kabarnya hari ini? Aku sehat, aku kuat. Sekalipun di rumah saja, adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Dan juga tetap semangat, khususnya selama pendampingan kami kita hari ini. Nah adik-adik, bulan ini kan kita masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional. Minggu lalu kita sudah masuk dalam pertemuan pertama. Adik-adik masih ingat apa tema pertemuan pertama? Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Adik-adik masih ada yang putus asa saat ini? Tidak kan? Kakak V yakin setelah masuk dalam pertemuan pertama minggu lalu, adik-adik sudah semangat kembali. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam pertemuan kedua. Temanya Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah adik-adik juga pasti pernah merasakan kehilangan orang-orang yang adik-adik sayangi, ataupun adik-adik kehilangan barang yang adik-adik sukai. Nah adik-adik, dalam pertemuan kedua ini kita akan mendengarkan kisah dari Injil Yohanes tentang saudara Maria dan Marta. Adik-adik tahu siapa saudara Maria dan Marta dalam bacaan hari ini? Adik-adik penasaran dengan kisah apa sih yang akan kita dengarkan dalam minggu ini? Adik-adik siapkan Alkitabnya karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekarang kita masuk dalam gerak dan lagu ya. Adik-adik semangat ya di rumah dalam mengikuti pendampingan kami kita minggu ini. Silahkan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya."
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kita telah mendengar bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 tentang kisah Lazarus. Nah, untuk memahami bacaan Injil tadi, kakak akan mengajak adik-adik untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudari-saudarinya? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Ya, betul sekali. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta sangat cemas. Ia kemudian mengabari Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, berharap Yesus dapat mendoakannya dan memberi pertolongan kepada Lazarus. Pertanyaan kedua, ketika Yesus datang, Lazarus telah meninggal dan dikuburkan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus? Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus ialah membangkitkan Lazarus dari kematian. Wah, sungguh suatu mujizat yang begitu besar yang telah Lazarus dapatkan dari Yesus Kristus. Kita lanjut dalam pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikuburkan itu? Berdasarkan bacaan tadi, dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ke-39 sampai 45, ia menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu pun datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, adik-adik, itu tadi adalah cara bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus juga keluarganya. Bahkan ketika Lazarus sakit, kemudian meninggal dunia, Yesus datang untuk membangkitkan ia dari kematian.
Jika begitu besar kasih Yesus kepada Lazarus, maka kasih Yesus kepada kita semua pun juga sangat besar. Maka sebaliknya, jika Yesus sudah mengasihi kita semua, kita pun juga harus turut memberi kasih kepada orang lain, terkhusus bagi adik-adik. Semoga adik-adik juga dapat menebar kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar, terkhusus kepada orang tua, kakak, adik, teman, nenek, kakek, om, juga tante. Adik-adik, salah satu cara untuk menyatakan kasih kepada orang yang kita sayangi adalah dengan cara mendoakan mereka. Mari kakak ajak adik-adik yang di rumah untuk terus serta dalam doa umat. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Bagi orang tua, ya Bapa, kami berdoa semoga orang tua kami selalu sehat, terhindar dari segala sakit penyakit. Berkatilah mereka dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Beri mereka pula hati yang bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara juga untuk diri sendiri. Ya Bapa, kami mohon berkatilah kami agar selalu sehat, juga terhindar dari segala sakit penyakit. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat membahagiakan orang tua, juga menjaga nama baik mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan permohonan kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Korbankanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, bagaimana? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Iya, jadi adik-adik sudah mengenal tokoh Lazarus, Maria, Marta, dan juga Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka. Jadi adik-adik, sekalipun adik-adik merasa sedih, adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu dan akan selalu menjadi sahabat adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penutup pendampingan kami kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga tetap rajin berdoa di rumah. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah!